kasus stunting ini bisa turun sampai 14%. Sekarang di Ajung tinggal berapa? Mungkin yang bertugas tahu. Di Ajung tinggal berapa sekarang? 6,8% sekecamatan. Ini sangat kecil juga. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini bisa sampai di bawah 5%, bahkan kalau perlu bisa zero. Bisa kira-kira sampai zero itu? Ya soalnya sulit. Kenapa? Karena orang hamilnya nggak berhenti. Yang satu tidak terselesaikan, yang satu muncul lagi, kan begitu. Kecuali kalau orang hamil di stop baru nanti akan selesai. Jadi insya Allah ini sudah sunatullah, nggak akan pernah selesai sampai hari kiamat, betul. Cuma setidak-tidaknya, ya kalau tidak ada stunting, dia diam nanti. Ya lalu lagi. Yang saya hormati rekan-rekan Perdes atau mewakili serta Ibu Ketua Penggerak Tim Penggerak PKK Desa yang mewakili rekan-rekan tenaga kesehatan dari PKM Ajung serta dari Balai KP. Pada pagi hari ini perlu kami sampaikan, Gus, berkaitan dengan Monek PMD. Jadi di Ajung ini sebagai laporan, di Ajung ini kita melaksanakan program pemberian makan tambahan kepada dalam rangka penanganan stunting. Sasarannya adalah ibu hamil juga balita. Adapun anggaran, sumbernya anggaran adalah dari dana desa. Kita ambilkan rata-rata di sini menganggarkan 100 juta per desa. Konsepnya adalah memberikan memberikan PMT berupa makanan jadi yang langsung diserahkan kepada sasaran untuk langsung dikonsumsi. Pendistribusiannya melibatkan teman-teman dari kader TPK, kader Posyandu, juga dari teman-teman di desa, di mana penyerahan makanan ini dilakukan setiap hari selama 3 bulan untuk ibu hamil, 2 bulan untuk balita. Untuk menu makanannya adalah sudah ditentukan dari teman-teman ahli gizi yang ada dari Puskesmas. Jadi bukan saya yang menentukan, Gus, karena saya juga bukan ahlinya. Jadi teman-teman dari ahli gizi sudah menentukan menunya dengan standar medis yang sudah ada. Ini sudah berjalan dan sudah selesai. Di Ajung ini 6 desa sudah masakan ini semua. Jadi anggaran rata 700 juta, 600 juta kaitan pemberian PMT ini. Dan dalam forum ini juga saya mengadakan monep internal saya kaitan dengan pelaksanaannya. Jadi jadwalnya ada 3 hari, mulai kemarin, hari ini dan besok. Untuk kemarin sudah kita laksanakan Desa Mangaran dan Desa Pelombangan. Hari ini Desa Pancakarya dan Desa Ajung, besok Desa Wirowongso dan Desa Rawo Indah. Adapun tujuan saya mengadakan forum ini, Gus, saya ingin mendengarkan informasi secara langsung kepada teman-teman tim yang ada di lapangan berkaitan dengan program yang sudah kita jalankan. Jadi permasalahan apa yang ada di wilayah yang di lapangan berkaitan dengan program ini, kemudian masukan-masukan sarannya harus kita bagaimana. Karena rencana kami program pemberian PMT secara langsung ini tidak hanya di tahun ini, kita usahakan juga berlanjutan di tahun depan. Kalau ini memang bisa kita laksanakan di tahun depan, ya rasanya kita lebih baik dari tahun ini pelaksanaannya. Kemarin sudah kita laksanakan juga banyak masukan-masukan dari teman-teman dari desa itu berkaitan dengan pelaksanaan PMT ini. Pada ini juga kaitan dengan penanganan stunting di Ajung ini juga salah satunya adalah selain dari dana desa juga ada dari dana dari kecamatan. Dari kecamatan itu kita anggarkan pemberian susu untuk ibu hamil, kita fokus ke ibu hamil dengan pemberian telur. Monggo Pak Aris. Ada satu. Kalau pemberian PMT makanan jadi ini bersumber dari dana desa, bersumber dari anggaran kecamatan kita memberikan susu dan telur, di mana sampai dengan saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Jadi baru dua kali pemberian, sekitar 20 hari dengan konsep satu sasaran mendapatkan 10 kardus susu dengan 10 kilo telur. Tapi kita tidak berikan secara langsung susunya dan telurnya, terus karena dikhawatirkan nanti dijual, terus karena sudah dapat informasi kemarin sudah ada dijual susunya gitu. Nah ini kita
Dalam monek ini juga kita akan minta masukannya. Kalau telur mungkin bisa dikonsumsi. Itu langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka stunting. Kemudian langkah-langkah pencegahannya, saya berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Balai KB, juga dengan dari Puskesmas, tentang pencegahan stunting, di mana kita menjaring calon-calon pengantin. Karena calon-calon pengantin ini kan outputnya nanti jelas hamil biasanya. Nah, hamilnya ini perlu dipantau oleh tim-tim yang ada di posyandu. Permasalahan saat ini di tahun-tahun kemarin ini lolos semua datanya, Gus. Sedangkan teman-teman yang di lapangan kan tidak mungkin bisa bekerja kalau tidak ada data, bagi dasarnya pakai apa. Makanya saya bekerja sama dengan teman-teman dari PKM, juga dari Balai KB, kita buatkan edaran bahwa calon pengantin yang menikah di Ajung wajib pada surat keterangan sehat juga sertifikat eksimil dari Balai Ajung. Dari situ alhamdulillah semua catin-catin yang menikah di Ajung bisa terjaring datanya. Data itu diberikan kepada posyandu akan memonitor langsung. Ini salah satu langkah pencegahan kita dalam penanganan stunting di Ajung. Jadi itu hal yang terus. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perkenannya sudah bersedia hadir di Kecamatan Ajung dalam rangka monitoring dan evaluasi PMD. Itu kami mohon bantuan kepada Holil untuk memberikan saran dan support berkaitan dengan pelaksanaan kita penanganan stunting di Ajung. Ini yang disampaikan, terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya nama Muhammad Ali Rusari, kelahiran Desa Genten, Kecamatan Buker, dan sekarang sejak 2009 ketika pertama kali saya jadi anggota DPR, saya hijrah karena bertepatan Agustus 2009 saya dilantik. September 2009 istri saya diterima sebagai dosen PNS di Universitas Jember, sehingga kami terus hijrah ke perumahan Pesona Surya Milenial Mandiri Kaliwates, dari dekat. Sehingga kami tadi berangkat ke sini ke kantor dulu karena memang ada rapat pimpinan fraksi dengan Banggar. Belum selesai saya tinggalkan karena saya menyanggupi untuk hadir di acara pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu sekilas profil kami, dan kami baru 4 kali di DPRD Kabupaten Jember. Tapi walaupun sudah sering jadi anggota dewan, kalau berbicara di hadapan yang banyak ibu-ibunya, saya masih tetap gemetar Pak Jana. Tidak tahu ada apa, saya juga bingung. Pak Lukman jangan terlalu di-blow up dengan ibu saya ini. Bapak dan ibu-ibu yang sangat kami hormati, oh ini Bapak Kades lupa. Kalau Kades aja ini, Madura apa Jawa Pak? Madura biasa, kita berusaha misalnya Madura, itu orang Pogar Madura. Kalau Pak B ini sepertinya orang Jawa Batak ya, Jawa Batak yang Muslim. Jadi terkait dengan masalah stunting, kita ini sebenarnya di dalam agama kita sudah diperintahkan. Ini sebagai penyemangat saja. Mungkin saya melihat urusan stunting ini dalam perspektif agama kita, Pak. Dan sebagaimana firman Allah itu, wal yashhadu alladziina law taqu min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kita ini hendaklah takut untuk meninggalkan di belakang kita, di belakang hari setelah kematian kita itu anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita ini yang lemah. Lemah ini, lemah iman, lemah akidah, lemah kesehatan, lemah fisik, segala macam-macam. Tetapi karena pagi hari ini fokus terkait masalah stunting, mungkin ini lemah fisik dan kesehatan. Ini sebenarnya sudah dianjurkan. Sebenarnya di dalam Al-Quran ini luar biasa. Makanya dalam mengamalkan agama kita ini, 3 ini tidak boleh dipisah: iman, Islam, ihsan. Jadi ini harus integral. Demikian juga dalam penanganan masalah stunting ini memang harus konferensi. Tidak bisa separuh-separuh. Kita sudah dilarang meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tidak baik, tidak jelas. Di sini juga beruntun. Bagaimana caranya? Juga banyak dalam Al-Quran disebutkan. Di antaranya misalkan
untuk menjaga kebaikan kesehatan terkait masalah makanan. Bagaimana firman Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Ini yang paling ahli katanya Pak Tama tadi itu yang ahli nutrisi, ahli gizi, sehingga mampu memadukan, memformulasikan kebutuhan untuk anak-anak stunting itu pas. Apalagi niat kita panjenengan semua bekerja untuk kebaikan umat, kebaikan anak-anak kita. Saya yakinnya semua pekerjaan panjenengan itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sehingga kami sebagai unsur dari pemerintahan Kabupaten Jember sangat mendukung langkah-langkah Bapak Camat. Ini sepertinya tidak semua kecamatan Pak Camat ya. Artinya untuk pemberian PMT dengan dana 100 juta dari DD itu tidak semua kecamatan. Ini mungkin baru Ajung atau mungkin ada beberapa kecamatan yang lain yang bisa meniru. Baru Ajung. Ini langkah yang sangat positif ini. Maka saya secara pribadi maupun secara pelembagaan sangat apresiasi kepada Bapak Camat Ajung. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Camat Ajung. Ini langkah-langkah yang konkret untuk penanganan stunting. Karena kita ini ke depan, bagaimana anak-anak kita ini betul-betul sehat fisik, sehat psikis. Tapi kalau sudah sekarang ini kita tidak mampu mengasuh secara baik, terus mau dibawa kemana generasi muda kita? Nah, ini makanya di dalam hal-hal yang menjadikan faktor munculnya stunting ini harus betul-betul kita antisipasi. Ada langkah selektif dan langkah antisipatif ini harus betul-betul kita lakukan. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan Bu Diana dari BP3 KKV. Saya tanya, coba saya lihat kecamatan mana yang paling tinggi stunting. Saya kaget aja. Setelah saya lihat kok muncul Kaliwates. Saya ini sendiri orang Kaliwates. Terus bahkan ini ada satu kasusistik anak stunting itu, mohon maaf, Pak Beni dari Sumbersari. Sekarang kita tahu, mungkin kalau warga Jember tahu, perumahan Arbopuro itu perumahan elit apa enggak? Elit. Dan yang miskin di situ, rumahnya miliaran di situ. Tapi ternyata ada satu kasus di situ anaknya anak stunting, anaknya dokter lagi coba. Ayo coba, aneh apa enggak? Aneh kan? Nah, berarti memang faktornya untuk stunting ini bukan masalah ekonomi saja, bukan masalah perkawinan dini saja, banyak hal ternyata. Di antaranya lagi yaitu masalah pola asuh yang terjadi. Mungkin saya juga gitu juga Pak Camat. Saya ini nggak tinggi-tinggi, mungkin juga stunting juga dulu. Cuma nggak ngerti karena tiap hari makannya saja tempe itu. Mohon maaf. Karena memang saya dilahirkan dari keluarga miskin. Makan tiap hari itu sayur teler dengan nasi jagung sama tempe itu pun hanya dikasih satu sama orang tua. Mau imbuh itu gak boleh. Akhirnya saya kena stunting kecil. Tapi untungnya jadi anggota dewan sampai 4 periode. Kalau Pak Kamil melebihi malah tingginya, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, yang penting sekarang begitu lagi Pak Jamal. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya sangat mendukung program beliau ini. Apalagi saya tadi ini terus saat masuk ke ruangan beliau lagi diwawancarai oleh saudara kami juga ini, Mas Lukman dari Mas Lukman Republik ini kalau di medianya ini alhamdulillah sangat mendukung saya dengan program-program yang ada. Cuman kan perlu dievaluasi juga. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi, mungkin atau yang dikurangi. Karena yang saya tahu PMT itu saya lebih senang kalau PMT itu diberikan dalam bentuk makanan jadi. Kalau tidak, kita akan punya program one day one egg, 1 telur, 1 hari 1 telur. Ini kejadian di Cilebut beberapa waktu yang lalu, saya ke sana. Itu telurnya itu ketika diberikan beberapa butir,
Bapak aja beri campur mie goreng, ya kan? Yang makan bapaknya malah, alasannya anaknya nggak mau katanya. Balan. Ya akhirnya stuntingnya ya nggak sembuh, nggak selesai. Jadi secara prinsip, karena memang tugas masalah sosial, masalah masyarakat juga, ini juga tanggung jawab pemerintah sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Ini sudah selepnya sudah saat ini kita saling bahu-membahu untuk menangani, menyelesaikan urusan stunting ini. Ini karena apa ya, di dalam LPJN-nya itu 2020-2024 itu memang bagaimana masalah stunting, prevalensi status stunting ini bisa turun sampai 14%. Sekarang di Acung tinggal berapa? Mungkin yang bertugas tahu. Di Acung tinggal berapa sekarang? 6,8% sekecamatan. Ini sangat kecil sudah. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini bisa sampai di bawah 5%. Bahkan kalau perlu bisa zero. Bisa kira-kira sampai zero itu. Ya soalnya sulit. Kenapa? Karena orang hamilnya nggak berhenti. Yang satu tidak terselesaikan, yang satu muncul lagi, kan begitu. Kecuali kalau orang hamil di stop baru nanti akan selesai. Jadi insya Allah ini sudah sunatullah, tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat, betul. Cuma setidak-tidaknya, ya kalau tidak ada stunting, dia diam nanti. Dia kelakon lagi. Akhirnya cuma main HP terus. Kalau sudah bikin HP sekarang, masya Allah. Ini lagi. Anak-anak kita ini sekarang tanggung jawab panjenengan sebagai ibu-ibu ini luar biasa. Tanggung jawab kita sekarang ini dengan di era yang serba modern ini. Anak-anak muda sekarang sudah banyak yang terlibat dengan judi online. Kadang-kadang lagi yang saya lihat pasangan muda itu nggak kena stunting bagaimana anaknya, suaminya merokok. Si pasangan muda beli rokok kuat tapi beli susu untuk istrinya yang lagi hamil tidak kuat. Mungkin apa buatan Bu? Banyak kasus seperti itu. Makanya kalau pada waktu acara penyuluhan pasangan muda itu jangan hanya pengantin jangan hanya perempuannya saja, ibu-ibu, suaminya juga ikut diundang. Perlu dikasih pengertian juga. Tidak mau memberikan susu anaknya, lebih senang beli rokok. Apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kalau suaminya itu lagi imannya nggak kuat, istrinya hamil malah bermain di luar, sampai bikin istrinya jengkel. Secara psikis dia terganggu, akhirnya kejadiannya pun akan terganggu. Coba terganggu apa enggak? Kalau misalkan seorang istri suaminya bikin status rumput tetangga lebih hijau, coba, ayo, kira-kira gimana perasaan ibu-ibu? Sakit kan? Sakit. Karena istrinya nggak omes Pak Camat, bikin status juga lebih ekstrim. Alhamdulillah ternyata burung tetangga lebih berkicau. Coba. Rusak akhirnya kedua-duanya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya sebagai bagian wakil dari panjenengan, wakil rakyat dan juga merupakan bagian unsur pemerintah Kabupaten Jember, saya sangat mendukung. Sekiranya nanti ketika dievaluasi itu hasilnya lebih bagus, maka perlu tahun depan bisa ditambahkan anggaran. Kan begitu. Tapi kalau nggak ada hasilnya ya untuk apa? Makanya tahun berapa itu kader-kader para kader Posyandu itu katanya Pak Habibie, sekarang Pak Habibie itu ada di komisi A, itu memperjuangkan kenaikan honor para kader Posyandu di komisi D. Dan sekarang ketika honor dinaikkan kok hasilnya tetap, ya kira-kira diturunkan lagi ada? Kan jangan, kan itu sudah sedikit kan sebenarnya. Ya, itu hanya makanya kerja panjenengan sebenarnya banyak lebih kerja sosial. Ya itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan kerjakan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu tidak perlu panjang lebar karena saya sebenarnya dengan Pak Camat ini jam 10 sama-sama diundang acara rapat paripurna. Makanya saya juga kaget. Pak Camat ini mau gak iling sekarang ada paripurna. Penetapan APBD lagi hari ini. Oh sudah dibagi? Oh dibagi lurah. Iya. Saya yang harus mewakili. Jadi saya kira gitu para bapak dan ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf dan ini
sekedar perkenalan. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang mendatang Pak Camat bisa mengundang saya lagi untuk bisa hadir di acara-acara di Kecamatan Ajun. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.